Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap penuh semangat dan senantiasa bersyukur atas anugerah yang sudah Allah berikan dalam hidup Anda. Dan ingatlah, bacaan semua pada hari ini berkisar tentang harta. Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan, orang kaya bukanlah orang yang memiliki banyak, tetapi orang yang banyak memberi. Sudahkah Anda melakukannya? Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali saya Bernadette Esther bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini dalam Pekan Biasa ke-11. Kita akan mendengarkan sapaan Tuhan melalui surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Injil suci menurut Matius, dan dari renungan yang akan disampaikan oleh Romo Bernardus Subroto Mardi Atmojo SY. Kita sapa Romo Mardi lebih dulu ya. Romo Mardi, selamat datang di acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih, saya sangat bergembira bahwa ada kesempatan bersapa-sapaan dengan para saudari dan saudara dimanapun mereka berada. Ya, Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari seperti biasa kita akan mulai acara hari ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Mardi. Monggo, Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah, Aba, Bapa kami. Kami bersyukur bahwa Engkau sudi mengirimkan Sang Putra kepada kami semua dengan cara memenuhi Bunda Maria dengan berkah Roh Allah. Sebab itu kami lalu diperkenankan pula menerima berkah-Mu, supaya kami boleh berbagi berkah dengan siapapun juga. Berkah-Mu kami syukuri dalam percakapan waktu-waktu yang dianugerahkan kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, maka mukamu akan berseri-seri dan takkan malu tersipu-sipu. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 11 ayat 18 dilanjutkan ayat 21b sampai 30. Saudara-saudara, karena banyak orang bermegah-megah secara duniawi, aku pun mau bermegah. Jika orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun seperti orang bodoh kukatakan, berani juga. Mereka orang Ibrani, aku juga. Mereka orang Israel, aku juga. Mereka keturunan Abraham, aku juga. Mereka pelayan Kristus. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih payah. Lebih sering dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih payah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan haus. Kerap kali
aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Di samping banyak hal lain lagi yang tidak disebutkan, masih ada urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Allah melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Haleluya. Haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab milik merekalah kerajaan Allah. Haleluya. Tuhan bersama kita. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada." Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo Mardi dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita mendengar bahwa Paulus tanda kutip terpaksa bermegah diri atas hal-hal duniawi. Sesuatu yang tidak ditemukan dalam surat-surat Paulus kepada jemaat lain. Tadi saya katakan terpaksa Romo karena dalam ayat 21 Paulus menulis, "Jika orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun," katanya, "aku seperti orang bodoh, seperti orang bodoh kukatakan, berani juga." Lalu mulailah Paulus menyebutkan panjang lebar apa yang telah dialaminya. Tetapi Romo Paulus tidak bermaksud menyombongkan diri rupanya, karena di akhir perikop ayat 30 Paulus mengatakan, "Jika aku harus bermegah, maka aku bermegah atas kelemahanku." Romo Mardi, apa yang hendak Romo Mardi bagikan kepada kami? Aku teringat pada seorang lain. Baik Romo. Seorang teman. Ya.
kurang lebih adik saya. Namanya Robert Francis Prevost. ya, persis. Itu orang, Ya. mohon maaf Bapak Paus kalau mendengar suaraku, bagaimanapun juga lebih muda dari saya. Ya, Romo. Tapi beliau adalah Paus kita. Dan saya harus mengatakan, ini orang yang mirip dengan Paulus. Banyak bercerita mengenai hal-hal yang sebenarnya kayak gitu kok diceritakan. Karena itu cerita-cerita mengenai yang berat. Ya. Contoh, dia tidak membanggakan bahwa dirinya mempunyai kewarganegaraan Amerika Serikat. Ya. Walaupun memang dia mempunyai 2 kewarganegaraan, Ya. Amerika Serikat dan Peru. Nah, tapi di banyak tempat, ya, sebelum disambut sebagai paus maupun sesudahnya, ya, dia sangat bangga bahwa dia adalah teman baik dari orang-orang miskin di Peru. Ya. Aku pun senang bahwa beliau pernah juga ke Papua. Poinnya adalah bukan Papuanya, ya, bukan Indonesianya, bukan Perunya. Tapi yang sangat mengesankan bagi saya adalah dekat orang kecil. ya, Kerap kali dalam bahaya maut. Sehari semalam aku terkatung-katung dan seterusnya. Hidupnya adalah hidup di dekat bahaya maut ya, dan berbagai macam hal. Dan dalam hal itu saya bersyukur kepada Roh Kudus yang mengaruniakan Bapak Paus menjadi paus kita. ya, Romo. Bukan hanya bahwa dia pernah di Papua, ya, itu tentu menyenangkan. ya, Bukan hanya bahwa dia adalah seseorang dari negara kecil miskin seperti Peru, bukan. Tapi bahwa beliau dipilih oleh Roh Kudus menjadi saudara kita. ya, Dan bagi saya, pegangannya itu loh, bahwa kita beraneka ragam, tapi merupakan satu kesatuan. Bagiku, ini benar-benar saudara yang mengajak kita beraneka ragam, namun satu. ya, Dan karena itu, ia adalah pelayan Kristus. Dan karena itu, saya ingin bahwa kita semua menjadi bagian dari semangatnya Bapak Paus ini, bukan menyombongkan keagungan yang besar, ya, tetapi kesederhanaan dan kegembiraan bahwa kita berteman bukan karena harta, bukan karena kekuasaan, tetapi karena kita adalah teman-temannya guru miskin dari Nazaret. Bagiku sangat menggembirakan itu. Gambar dari surat Paulus yang tercermin pada surat-surat dan ceramah-ceramahnya Paus yang baru kita sambut, dan kita percaya bahwa rohlah yang mengaruniakan kepada kita, dan karena itu spiritnya juga dikaruniakan kepada kita. ya. Beliau dilantik 18 Mei ya Romo. Ya. Dan ini masih 1 bulan kalau dilihat dari. Tetapi Romo, adakah cerita-cerita yang menarik tentang Paus Leo ke-14 ini yang Romo amati?
banyak sekali. Salah satunya Romo yang menarik Salah perhatian satunya yang Romo. menarik adalah di samping banyak hal lain lagi yang tidak disebutkan, maka ada urusanku sehari-hari, ini Paulus yang ngomong, untuk memelihara semua jemaat. Ya. Jadi dia mempunyai mata kepada semua jemaat. Dan saya harus mengatakan, mohon maaf kalau saya buka ini HP, ada begitu banyak video mengenai dia, paus yang baru, yang begitu dekat dengan orang-orang di tepi jalan, dan begitu dekat dengan anak-anak muda dan sebagainya. Saya ingat bagaimana diceritakan, bagaimana tempat duduknya di pesawat terbang direbut oleh seseorang atau dicoba direbut oleh seseorang yang katanya kaya raya. Dan ternyata sebenarnya dia adalah seseorang yang sangat tidak suka dengan gereja Katolik walaupun dia dibaptis Katolik. Dan dia menghina Paulus. Dan lalu akhirnya ketahuan bahwa ternyata Bapak Paus ini orang yang kerap kali berbicara dengan ibu dari orang yang kena batunya ini. Ya, kena batunya. Tetapi itu juga seperti Paulus, Paus tidak bercerita. Dia hanya mengatakan, oke, kalau kamu mau duduk, silahkan. Hanya stewardess-nya mengatakan, enggak dong, ini adalah bapak ini. Dia mengatakan begitu bapak itu. Tapi kemudian akhirnya menjadi jelas bahwa pausnya kenal baik dengan bos dari orang yang mau merebut tempat itu. Dan ternyata kenal baik dengan ibunya, bahkan ibunya sebenarnya kurang berbicara. Gambarku, Paulus memberi contoh. Apa sih Paulus? Paulus yang orang pada awal brengsek, bertobat, dan lalu begitu baik kepada saudari-saudara lain, dan lalu bersama-sama dirangkum oleh Roh Kudus, saling mencintai. Bukan karena dia hebat, bukan. Tapi karena semuanya mau menyambut Roh. Beraneka ragam, tapi satu persaudaraan. Itu pun pegangan Paus kita yang sekarang. Beraneka ragam. Tidak karena aku hebat. Tidak karena aku pinter. Tidak karena aku perkasa. Tapi karena kita menyambut Roh yang mengutus kita untuk melayani umat. Ya, Romo, ketika melayani sama seperti Paulus, tadi Romo menceritakan bahwa Paus Leo ke-14 ini dekat dengan orang yang sederhana dan menderita. Dan karena memang ditugaskan di daerah yang relatif tidak terlalu aman ya Romo dari segi situasinya. Tetapi justru kesukaran itu tidak melemahkan hatinya. Sama seperti Paulus yang mengalami begitu banyak rintangan karena melayani Kristus. Tetapi Paulus justru merasa bahwa penderitaan ini membuatnya berpasrah kepada Tuhan. Ya Romo. Kita tambahkan sedikit. Paulus brengsek. Membunuh ini dan itu. Lalu bertobat. Tapi pertobatan yang juga harus kita lakukan, itu ternyata tidak membawa dia menjadi sombong. Dan bahwa dia dihormati oleh Barnabas, oleh Petrus, juga tidak menyebabkan dia sombong. Enggak. Dia mengatakan berbakti kepada Tuhan. Aku banyak berjerih payah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur dan seterusnya. Dan ini dibagikannya kepada orang-orang yang juga murid Kristus. Kesana Paulus
prima. Ya. Bagi saya, Paus menjadi teman dari Paulus kita. Baik. Dan bagaimana dengan kita saat ini, Romo? Untuk kita yang umat Katolik yang ada di Indonesia ini, Romo, apa yang harus kita contoh dari kedua tokoh ini? Pertama, kalau Paulus agak jauh ya. Iya. Aku pengen dengan Bapak yang dari Peru. Oh, Robert Francis Prevost, Romo. Robert Francis Prevost. Ya. Tahun 2000 sekian, belum begitu lama yang lalu, beliau sudi datang ke Nusantara. Ya. Dan di Nusantara ini ada beberapa komunitas Agustin, yaitu saudara-saudarinya saudara kita itu. Dan apa yang dilakukannya? Pokoknya berteman. Ya. Berteman. Ya. Being a friend. Saya lalu teringat, ini memang muridnya guru Nazaret. Yang dalam Yohanes bab 15 ayat 15 mengatakan, kamu bukan lagi hambaku, tapi sahabatku. Kita menjadi sahabat Tuhan dan kita berbangga bukan karena kita dikaruniai macam-macam, bukan. Tapi karena Tuhan berkenan mengulurkan tangannya, bersahabat dengan kita, mengajak kita bersahabat dengan semua orang lain, tak terhitung siapapun. Saya lalu teringat kepada Lumen Gentium, bab, lupa saya babnya, tetapi saya ingat bahwa Lumen Gentium nomor 9 mengatakan, siapapun juga dapat menjadi saudara Yesus Kristus, pun kalau dia tidak sepenuhnya sadar karena itu. Kalau dia tidak begitu sadar, nggak apa-apa. Menuju ke arah Bapa. Dan itu undangan bagi kita. Seperti dalam Paulus. Bersahabat, berteman. Juga kalau banyak malapetaka, duka derita. Baik. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita jeda sejenak untuk mengendapkan semua yang sudah Romo Mardi katakan tadi. Apakah kita sudah merasakan uluran tangan Tuhan terhadap diri kita dan kemudian kita mengulurkan tangan kita juga kepada saudara-saudara yang ada di sekeliling kita, tidak pandang bulu atau tidak pandang siapapun dia. Sahabat Oase Rohani Katolik, tetaplah bersama kami. Setelah jeda kami akan kembali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Bernardus Subroto Mardi Atmojo SY dan saya Bernadette Esther. Mari kita lanjutkan percakapan rohani kita. Romo Mardi, tadi dalam bacaan Injil menurut Matius kita mendengar bahwa Yesus mengajak kita untuk memurnikan diri kita sendiri dalam upaya mencapai kerajaan Allah. Yesus dengan tegas mengatakan untuk tidak mengumpulkan harta duniawi. Yesus mengajak kita untuk mencari dan mengumpulkan harta surgawi, Romo. Nah, Romo, apa yang hendak Romo bagikan kepada kami? Salah satu yang kerap kali mudah kita banggakan, duit, harta, betul, nama. betul. Bernardus itu dekat dengan Bernadette. Itu bisa dibanggakan. Aku kalau itu aja, saya rumahnya tidak jauh dari rumahnya Pak Presiden Anu dan Presiden Anu. Aku masih ingat ketika kecil kadang-kadang main menari dengan anak-anaknya Soekarno waktu di Jogja. Tapi kan untuk apa sih cerita itu? Nah, demikian pula di mana hartamu berada, di sana hatimu berada. Diingatkan oleh Matius. Dan tidak jarang
kita menyombongkan diri. Bahwa kita punyai tahta. Ya. Harta dan tahta. Ya. Itu bukan main menyenangkannya. Ya. Dan kita kerap kali haus. Ya. Pokoknya harta, ijazah, jabatan menyenangkan. Diperlihatkan oleh Matius. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ya. Saya teringat lagi Konsili Vatikan kedua dalam Lumen Gentium bab 1 ayat 1 kalimat 1 memperlihatkan apa? Yesus Kristus adalah terang bangsa-bangsa. Terang. Ya. Semua orang memandang kepadanya. Ya. Oleh sebab itu, bagiku menarik yang dicatatkan oleh Matius perihal khotbah di bukit. Ya. Bahwa pandangan kita terarah kepada Tuhan Yesus. Ya. Pandangan kita mengarah kepada Sang Bintang. Betul. Terang bangsa-bangsa. Dan bagi saya itu sangat mengagumkan. Bagaimana para pemimpin kita yang sejati Ya. bisa disebut Yohanes Paulus II. Ya. Orang yang bagiku tak terbayangkan bagaimana orang bisa mengunjungi, memeluk orang yang mau membunuhku. Ya. Itu kan luar biasa. Ya. Kemudian Fransiskus. Ya. Sebetulnya mau saya tawari Avanza saya, tetapi ternyata diberi apa dia juga bukan Mercedes, Ya. bukan. Lalu di jalan, apa yang dikerjakan Fransiskus? Buka jendela, gini. Ini orang kok gimana sih? Nggak takut dibunuh? Ya. Enggak. Ya. Karena yang punya harta, yaitu kehidupan, adalah roh sendiri. Ya. Dan kemudian, ketika saudara kita, Paus Fransiskus hampir wafat, Ya. 2-3 menit atau apapun juga masih ngomong Ya. demi untuk orang lain. Itu sungguh Masih memberkati memberi dunia, berkat kota dan sebagainya. Ya. Lalu, saudara kita yang baru jadi paus, Ya. belum lama jadi paus, sudah memberi ungkapan cinta kasih Ya. yang begitu besar. Ya. Dan dia benar memperlihatkan bahwa dia mencintai ibu-ibu atau oma-oma Ya. yang harus merawat cucu-cucu di Peru yang sangat miskin. Ya. Apa enggak prima itu? Ya, betul. Dan bagaimana beliau menjelaskan bahwa memang jadi orang yang baik. Ya. Bukan soal tahta. Betul. Bukan soal kendaraan. Bukan soal duduk. Bukan soal orang membuat tanda hormat. Ya. Bukan. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya. Tapi terang kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Prima. Kalau itu sudah sejak awal diperlihatkan, dan yang menyebabkan prima lagi adalah bahwa Bapak Paus ini menyambut semuanya karena karunia roh. Ya. Jangan lupa, siapa pendahulu dari Paus ini? Seorang yang dari abad yang silam, belum begitu lama yang lalu,
Paus Leo ke-13, Ya. maka dia mengambil nama Leo ke-14. Ya. Dan itu tentu saja karena Paus Leo dua-duanya adalah pencinta kaum miskin. Ya. Tapi nggak hanya itu. Bagi saya dia terpilih karena Roh yang memilih. Ya. Dan itu erat berkaitan dengan Paus Leo ke-13 yang menyusun suatu surat yang sangat prima. Bagaimanakah iman kita peroleh dari Roh Kudus. Karena Paus Leo ke-13 membuat suatu ensiklik mengenai Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu pula lah yang dibanjirkan oleh Allah kepada Bunda Maria, yang juga sangat dihormati oleh Paus kita Leo ke-14. Sehingga bagiku Roh dan Leo ke-13 merupakan suatu kesatuan. Bagaimana kita bisa menyambut Tritunggal yang Maha Kudus. Yang minggu lalu, beberapa waktu yang lalu, kita rayakan. Poin yang penting adalah bukan bunga yang indah yang penting. Bukan tahta yang bagus yang penting. Bukan ijazah yang bagus yang penting. Bukan. Tapi bahwa Allah mengaruniakan kepada kita kasih sayangnya. Dan sekarang ini Leo ke-14 adalah teladan kasih sayang. Bagaimana dia mencintai anak-anak kecil. Bagaimana dia mencintai bayi-bayi. Bagaimana dia mencintai orang miskin di Peru. Bagaimana dia mencintai orang miskin juga di Nusantara. Dan di banyak tempat yang lain. Lalu saya teringat bahwa dia anggota dari tarekat Agustin. Dan Agustin harus saya katakan mirip dengan Paulus. Maaf Bapak Paus kalau saya sebut beliau. Karena awal dari Agustin adalah anak brengsek. Anak nakal. Berkat ibunya yang mendoakan dia. Dia mempersatukan seluruh dirinya dan lalu mencari Yesus Kristus, Sang Putra. Dan karena itu, seorang pemuda dari Chicago ikut serta dalam tarekat Agustin, berusaha untuk mempersembahkan diri, pakailah. Dan dia benar-benar mempersembahkan diri habis-habisan. Dan saya kira seyukanya kita ikut menjadi bagian dari spirit Paus Leo untuk mempersembahkan diri. Caranya adalah Paus Leo adalah pengikut Agustin yang mencoba mendengarkan suara dari laut, suara dari alam semesta, suara dari manusia yang lain. Karena di sanalah Roh Kudus menyiarkan modal yang berharga, yaitu mempersembahkan diri habis-habisan demi kemuliaan Tritunggal yang Maha Kudus. Ya, Romo, luar biasa contoh-contoh yang teladan yang diberikan oleh Paulus dalam bacaan pertama, lalu kemudian juga Robert Francis Prevost kemudian menjadi Paus Leo ke-14. Dan Romo, yang patut juga kita renungkan di sini
mungkin di antara para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik juga ada para pemimpin, bahkan mungkin di kantor atau di dalam lingkup yang kecil. Tetapi hendaknya juga tidak dibutakan oleh harta dunia ya Romo. Benar. Kalau harta sekarang sih bisa disimpan di bank, nggak kelihatan. Tapi kalau harta dalam arti badan yang besar dan seterusnya, itu masih bisa kita perlombakan di mana-mana menjadi koruptor yang besar dan sebagainya. Dan Paus Leo ke-14 mengajak kita, bukan itu. Bersama dengan Paus kita yang begitu banyak, termasuk Leo ke-13 dan yang lainnya, rendah hati. Menjadi pemimpin adalah orang yang dapat memandang dirinya sebagai rendah di tengah sekian banyak orang. Bukan soal tidak punya milik, bukan soal tidak mempunyai ijazah, bukan soal tidak mempunyai kursi, bukan soal apapun juga. Tapi semuanya disambutlah dari Roh Allah yang sejak kitab Kejadian bab 1 ayat 2 sudah melingkupi kita semua, yang kemudian menyatukan kita semua dalam seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, dan memenuhi Bunda Maria untuk menyambut Sang Putra, dan karena itu menyelamatkan kita semua demi kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita merenungkan lebih dalam apa yang paling kita cari dalam hidup ini. Seringkali kita dibutakan oleh harta karun duniawi, tetapi pada hari ini kita diingatkan seperti Paulus yang rendah hati dan mengorbankan diri demi melayani Tuhan, kita juga membiarkan cinta Tuhan sendiri, cinta kepada sesama menjadi harta yang tidak tergerus oleh ngengat dan karat di dunia ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berada di penghujung acara. Mari kita selesaikan dan kita tuntaskan pertemuan pada hari ini dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Mardi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Aba, Bapa kami. Sejak awal mula, kami mengimani bahwa Engkau berkenan menyatu dengan kami semua dan menjadikan Tuhan sendiri milik utama kami. Oleh sebab itu, semuanya bersatu dalam Engkau. Dan karena itu, perkenankanlah kami mempercayakan diri kami hanya memiliki Dikau sebagai milik kami yang utama. Dan hanya karena Dikaulah kami boleh memuliakan segala-galanya yang ada dalam diri kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala masa. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik kita edisi hari ini. Saya Bernadette Esther dan Romo Mardi Atmojo. Kami berdua pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Matur nuwun Romo. Shalom.